Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Sintia Dewi dengan NIM 2348201080. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang alkaloid, glikosida, dan saponin. Yang pertama, pengertian alkaloid. Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder yang mengandung atom nitrogen, umumnya bersifat basa dan memiliki aktivitas fisiologis kuat pada manusia dan hewan. Alkaloid banyak ditemukan pada tumbuhan, terutama pada biji, daun, akar, dan kulit batang. Selanjutnya, struktur senyawa. Yang pertama, mengandung satu atau lebih atom nitrogen. Kedua, nitrogen biasanya berada dalam cincin heterosiklik. Yang ketiga, struktur sangat bervariasi atau sederhana hingga kompleks. Yang keempat, umumnya berasal dari asam amino. Contoh strukturnya yaitu morfin, kafein, nikotin, dan kuinina. Selanjutnya, klasifikasi. Yang pertama, alkaloid sejati. Yaitu N dalam cincin berasal dari asam amino, contoh morfin dan atropin. Yang kedua, protoalkaloid. N tidak dalam cincin, contoh efedrin. Yang ketiga, pseudoalkaloid, yaitu bukan dari asam amino, contoh kafein dan salanin. Selanjutnya, sifat senyawa. Yang pertama, bersifat basa, pahit. Yang kedua, tidak larut dalam air atau berbentuk bebas. Yang ketiga, larut dalam pelarut organik. Yang keempat, membentuk garam yang larut air. Kelima, aktif pada dosis kecil. Selanjutnya, biosintesis. Yang pertama, alkaloid disintesis dari asam amino melalui reaksi. Yang pertama, dekarboksilasi. Yang kedua, metilasi. Yang ketiga, oksidasi. Proses biosintesis terjadi di jaringan tumbuhan tertentu. Selanjutnya, glikosida. Glikosida adalah senyawa yang tersusun atas aglikon atau non-gula dan gula yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Glikosida bersifat tidak aktif, namun setelah hidrolisis menghasilkan aglikon aktif. Struktur senyawa glikosida terdiri dari yang pertama, glikon, berupa gula seperti glukosa, ramnosa, galaktosa, atau arabinosa. Yang kedua, aglikon dapat berupa alkohol, fenol, flavonoid, steroid, antrakuinon, atau terpenoid. Selanjutnya, ikatan glikosidik dapat berupa O-glikosida, N-glikosida, S-glikosida, C-glikosida. Selanjutnya, klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan ikatan, yaitu O-glikosida, N-glikosida, dan S-glikosida. Yang kedua, berdasarkan aglikon. Yang pertama, glikosida jantung. Yang kedua, glikosida flavonoid. Yang ketiga, glikosida antrakuinon. Yang keempat, glikosida cyanogenik. Selanjutnya, sifat senyawa. Yang pertama, umumnya larut dalam air. Yang kedua, tidak mudah menguap. Yang ketiga, bersifat kristalin dan amorf. Yang keempat, stabil dalam kondisi kering. Yang kelima, terhidrolisis oleh asam atau enzim. Selanjutnya, biosintesis. Yang pertama, biosintesis glikosida melibatkan dua tahap utama. A. Pembentukan aglikon melalui jalur metabolit sekunder tertentu. B. Glikosilasi, yaitu penambahan gugus gula oleh enzim glikosyltransferase. Yang kedua, proses ini terjadi di sitoplasma dan vakuola sel tumbuhan. Selanjutnya, saponin. Saponin adalah senyawa metabolit sekunder yang termasuk golongan glikosida. Memiliki sifat seperti sabun. Jika dikocok dengan air, saponin menghasilkan busa yang stabil. Saponin memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antimikroba, antiinflamasi, dan imunomodulator. Selanjutnya, struktur senyawa. Yang pertama, struktur saponin terdiri dari dua bagian utama. Yang A, sapongenin atau aglikon berupa steroid atau triterpenoid. Yang B, glikon, satu atau lebih molekul gula, yaitu glukosa, galaktosa, dan ramnosa. Yang kedua, ikatan antara sapongenin dan gula berupa ikatan glikosidik. Yang ketiga, struktur bersifat amfifilik, memiliki bagian hidrofilik dan hidrofobik. Selanjutnya, klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan jenis sapongenin. Yang A, saponin steroid, umumnya memiliki struktur tetrasiklik. Yang kedua, banyak ditemukan pada tumbuhan monokotil. B, saponin triterpenoid, memiliki struktur pentasiklik, umum pada tumbuhan dikotil. Yang kedua, berdasarkan jumlah rantai gula, yaitu monodesmosid.
dan bidesmosid. Selanjutnya sifat senyawa, yaitu membentuk busa stabil dalam air, bersifat pahit, larut dalam air dan alkohol, tidak larut dalam pelarut nonpolar, bersifat hemolitik terhadap sel darah merah, aktif secara biologis pada konsentrasi rendah. Selanjutnya biosintesis, yaitu saponin disintesis melalui jalur mevalonat. Selanjutnya tahapan utama. Yang pertama, asetil-CoA menghasilkan mevalonat. Yang kedua, pembentukan isoprena atau IPP. Yang ketiga, pembentukan triterpen atau steroid. Yang keempat, glikosilasi saponin. Kesimpulan, alkaloid glikosida dan saponin merupakan metabolit sekunder tumbuhan dengan aktivitas biologis penting. Alkaloid mengandung nitrogen dan bersifat basa dengan efek farmakologis kuat. Glikosida tersusun atas glikon dan aglikon yang terikat secara glikosidik dan umumnya aktif setelah hidrolisis. Saponin adalah glikosida yang bersifat amfifilik dan mampu membentuk busa. Ketiga golongan senyawa ini banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi dan pengembangan obat bahan alam. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.